Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman onlineku semua? Video ini lanjutan dari yang kemarin. Ada 3 pertanyaan yang ini titipan dari teman-teman semuanya. Yang pertama itu, kalau konsumsi lemolet dan juga nabis itu boleh nggak sih untuk ibu hamil kayak gitu kan? Dan dosisnya gimana gitu kan? Kemudian yang kedua, bagaimana kalau dia kena diabetes terus minum lemoletnya itu dosisnya atau lebih baik itu pagi atau malam? Kemudian juga yang ketiga ini kan agak ekstrim juga, mohon maaf semua. Teman saya itu kan lihat kok tes gigi itu ke setiap saat udah kesana kemari, setiap saat kesana kemari gak ada capeknya, kemudian masih juga olahraga dan sebagainya itu kok gak ada sama sekali capeknya. Kemudian dia nanya konsumsinya apa, saya bilang sih tidak boleh sama naturabisnya. Mungkin ini yang luar biasa. Jadi stamina-nya bagus banget, kemudian kuat banget ya gitu loh. Mohon yang lain, tenang dulu ya, kita fokus. Jadi cowok-cowok pasti senang banget mendengar kabar ini, Pak Dokter. Apa lagi, Pak Diki? Masih ada? Jadi kalau misalnya memang ini bisa bekerja untuk saraf ini secara lewat saraf, kemudian bisa untuk ED atau maupun DE tadi, kemudian bagaimana cara kerjanya gitu loh. Jadi nanti kalau misalnya beliau nanya lagi, saya sudah punya jawabannya. Oh, bisa ini cara kerjanya, karena di lemolet itu cara kerjanya adalah seperti ini dan seperti ini. Dan bagaimana jika lemolet ataupun juga nabis ini nantinya dikonsumsi jangka panjang, apakah aman? Gitu. Tenang. Ini udah bisik-bisik sudah. Mas Diki ada lagi? Sudah selesai. Oke ya. Oke, kasih tepuk tangan dong untuk Mas Diki. Oke. Teman-teman fokus ya, karena ini ada 3 pertanyaan, jadi boleh dicatat dan simak secara dan paling terakhir pastinya ditunggu Bu Amel udah jadi masalahnya. Mohon tetap hening ya. Oke. Silakan Ibu dan Bapak Dokter. Pak Dokter yang mau jawab. Pak Dokter. Oke Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab untuk yang poin 2 dan 3. Jadi itu yang berkenaan dengan diabetes ya. Ya kalau untuk diabetes saya arahkan aja lebih bagus baiknya ke lemolet. Karena kenapa? Terapis lebih tinggi, dia kan juga ada sari apel. Ya. Ibaratnya itu namanya fruktosa. Glukosa. Nah, ya. dalam hal ini kalau dia si pasien ini memang punya diabetes yang tinggi lebih dari 600, itu lebih baik pakai yang lemolet. Itu ya. Jadi amannya untuk diabetes saya arahkan ke lemolet. Diabetes yang tipe apa aja dan berapa rentang diabetesnya aman lebih pakai yang lemolet. Kalau untuk yang mungkin pra-diabetes yang masih gulanya sekitar 120 sampai 200, 190 sampai 250 itu pasti aman pakai naturabis, masih bisa. Ratunya natural. Gimana nih kalau yang pengen naturabis? Ya. Gimana Bu Dokter? Ada slide saya, bisa ditampakkan mungkin. Naturabis. Apa sih naturabis? Di dalam kandungan naturabis itu yaitu lebih dominan dan serbu apel. Zat yang terkandung dalam apel ada vitamin A untuk kesehatan mata, vitamin B, vitamin B2, vitamin B3, B5, B6, B9 adalah untuk daya tahan tubuh dan imunitas tubuh. Kemudian vitamin C, vitamin manfaatnya luar biasa. Vitamin C ini bermanfaat sekali untuk kulit. Juga terdapat potasium. Apa itu potasium? Potasium itu seperti kalium. Kalium itu bisa kita dapat murni dari pisang ya Dok ya. Nah, dari pisang berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh, cairan tubuh, artinya dehidrasi ya. Mungkin dokter bisa disambung untuk kalium manfaatnya apa saja. Ya, kalau untuk kalium itu manfaatnya sangat besar sekali untuk keseimbangan cairan dalam tubuh. Ya, jadi biasanya, saya kembali bertanya untuk kalium, ya. Biasanya kalau yang susah BAB atau yang mudah BAB, ada yang konsumsi pisang. Iya. Pisang biasanya dikonsumsi waktu diare atau waktu susah BAB? Iya. Waktu diare, betul. Berarti sudah betul ya. Memecah dan memanfaatkan karbohidrat, makanya ada terasa mengenyangkan gitu.
gitu, karena ada manfaat karbohidrat di dalam kalium. Dan membangun protein, artinya membangun protein di dalam tubuh yaitu menjadi energi. Kita nggak mudah capek, nggak mudah lelah, nggak gampang sakit gitu ya. Manfaat madu bagi kesehatan. Jadi ini yang di dalam, bisa mungkin yang bawa brosur atau bawa boxnya Naturbis bisa dilihat manfaat madu bagi kesehatan. Kalau di Naturbis dikemas dalam serbuk ya. Cairan manis yang diproduksikan oleh lebah dan berkhasiat dalam menjaga imunitas tubuh. Imunitas tubuh biar nggak gampang sakit, meredakan batuk, menjaga sistem pencernaan, dan hingga beragam manfaat lainnya. Tapi juga harus berhati-hati apabila kita konsumsi madu murni. Manfaat madu ini ada banyak, menangkal radikal bebas, artinya polusi udara. Jadi racun-racun di dalam udara itu seperti contohnya waktu COVID. Ya, waktu COVID itu bisa kita bicara menangkal radikal bebas seperti itu. Meningkatkan imunitas tubuh, tubuh yaitu daya tahan tubuh ya. Kemudian meredahkan batuk, contoh penyembuhan luka, contohnya bekas operasi ya, bekas operasi ada luka, ini contoh yang langsung dalam aja, jangan jatuh gitu. Itu cepat sekali, apalagi untuk mungkin yang punya berjerawat. Nah, ini juga mengecilkan pori-pori juga gitu. Menjaga kesehatan sistem pencernaan, betul sekali menjaga sistem pencernaan. Manfaat madunya apabila sudah dikemas secara kimia, bukan asli madu hutan yang kita ambil kemudian kita konsumsi, itu sudah beda lagi jalannya di sistem pencernaan. Kemudian untuk menjaga kesehatan jantung. Jadi kalau misalkan kita lari dengan kencang, jantung kita kan berdebar. Hentakannya kuat. Nah, itu akan distabilkan juga di fungsi untuk kita konsumsi madu. Sekali lagi saya ingatkan, apabila madu sudah dikemas dalam zat kimia yaitu berupa serbuk madu ya. Jadi pengolahan serbuk madu ini bukan murni terus dikeringkan, tidak, tetapi ada zat kimia yang dicampurkan sehingga menjadi serbuk. Jadi kalau misalkan kita konsumsi madu asli itu sangat bahaya sekali bagi lambung, apalagi yang mempunyai riwayat lambung bahkan kronis gitu. Sekarang kita berbicara jagung. Manfaat serat jagung. Nah, ini yang tadi berbicara tentang diabetes mellitus, membantu menghambat penyerapan glukosa. Nah, kenapa nabis ini disebut untuk mengurangi ya, mencegah risiko diabetes. Nah, masih risiko diabetes loh ya. Nah, ini jadi di manfaat serat jagung tersebut itu dipaparkan dan fungsinya penyerapan glukosa di dalam tubuh sehingga cepat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Apabila kita yang sudah mengarah ke lanjut usia 30 ke atas, kita sering konsumsi yang namanya tepung, kue-kue gitu ya, terus bersoda. Nah, kalau kita konsumsi nabis, pokoknya belum mempunyai riwayat sakit diabetes, dia kan bisa mencegah karena itu tadi penyerapan di dalam tubuh akan diabsorpsi dan diserap oleh serat jagung. Kolagen ikan. Nah, ini yang lagi booming, kolagen ikan, terus kolagen drink yang mempunyai kandungan ikan. Ini melembabkan kulit dan membantu tampak lebih kencang, halus, serta elastis gitu. Nanti kolagen itu apa sih? Bisa searching ya. Manfaat sayur-sayuran. Di situ kan juga tercantum ya, di dalam Naturbis ada sayuran dan buah-buahan. Mencegah dan mengurangi stres yang berlebih karena antioksidannya tinggi. Mencegah penyakit kanker dan jantung ya, sekali lagi karena antioksidannya tinggi. Jadi kalau misalkan punya sakit jantung dan kanker, kenapa kita harus mengurangi lemak gitu? Karena juga mengarah memicu ke kolesterol yang tinggi gitu. Akhirnya pasti ke jantung dan kanker karena selnya nggak sehat. Sumber energi tubuh, kalau kita misalkan makan sayur, kita waktu kecil kalau orang tua kita, ayo makan sayur gitu ya, biar pinter. Nah, menjaga kesehatan mata itu tentu pasti, kalau karena sayur-sayuran itu juga kaya akan vitamin A.
memperlancar buang air besar karena seratnya juga tinggi ya, mempertahankan berat badan seimbang. Jadi kalau untuk proses diet nggak hanya nabisnya aja, karbohidratnya sedikit, tinggi protein, juga harus tinggi sayurnya. Biasanya membersihkan racun di dalam tubuh, betul sekali karena antioksidannya tinggi. Manfaat anggur ini bisa, kalau untuk kecantikan biasanya anggur hitam ya, mengoptimalkan imun tubuh dalam mencegah infeksi. Anggur terkenal sebagai buah yang bagus untuk kesehatan kulit, jantung, dan juga darah. Nah, ini pada studi ini itu juga sudah saya jelaskan, saya sudah kolaborasi dengan prof saya gitu. Nah, ini oat. Ada oat ini apa gambarannya? Oatmeal kah? Gandum. Ya, oatmeal kah? Dari gandum kah? Bukan. Jadi kalau kita berbicara oat itu bukan gandum gitu. Oat ada sendiri ya, serealia. Nah, itu yang merupakan sumber karbohidrat. Inilah yang mengenyangkan sehingga kita kalau konsumsi naturabis sebelum makan kita tidak merasa lapar gitu. Contohnya ketika saya pagi keburu-buru apel dinas, jadi karena sarapan pun juga enggak nutut jamnya ya, enggak. Akhirnya saya langsung berangkat, hanya sempat konsumsi NBIS dan masih memiliki lapisan kulit, aris, serta bakal bijinya. Jadi seperti gandum, tapi bukan gandum gitu. Nah, apa fungsi glisin? Nah, glisin itu apa sih? Nah, ini bisa dibaca ini ya. Glisin ini, tubuh menggunakan glisin memproduksi protein dalam tubuh. Glisin dilarutkan dalam air. Glisin tersebut larut sempurna. Jadi seperti gula, tapi ini bukan gula gitu. Ini memang kandungan yang bisa ini bergabung dengan oat tadi ya. Dari vitamin C tadi manfaatnya sudah saya jelaskan ya. Vitamin C. Nah, selain dari kesehatan kulit, sebaiknya setelah makan, jangan punya pikiran nanti kalau setelah makan saya nggak cantik, saya semakin gemuk, akan nyemil. Nanti ganggang laut itu rumput laut, tumbuhan yang berklorofil dan digolongkan sebagai tanaman tingkat rendah, tidak memiliki akar, batang maupun daun sejati, melainkan hanya menyerupai batang yang disebut talus itu ya. Nah, klorofil itu apa dan bagaimana? Klorofil itu memberikan peranan, jadi seperti embun, jadi yang membuat daun tetap hijau dan daun itu tetap segar, tetap hidup di dalam air. Nah, itu yang namanya klorofil. Kalau pagi itu klorofilnya bagus sekali di embun yang daun pisang. Nah, sedangkan manfaat sari tebu ini adalah rendah kalori. Segelas sari tebu dengan ukuran 300 ml memiliki setidaknya 111 kalori, bebas lemak, aman untuk yang mempunyai sakit kolesterol. Sari tebu mengandung gula alami serta tidak memiliki lemak. Nah, ini kalau harapan saya sepertinya setelah saya pelajari dengan profesor saya, ini adalah sari tebu jadi meningkatkan metabolis. Nah, ini dia glutan. Glutan ini yang viral ya sekarang. Viral enggak? Semuanya mau glutan enggak ibu-ibu di sini? Mau. Kayaknya cowok-cowok juga ya mau glutan. Kayaknya Mr. Diki ini juga. Jadi glutan adalah tripeptida. Nah, ini bahasa warna kulit. Jadi yang tadinya kulitnya kalau hitam dekil ya jangan berharap langsung putih. Setidaknya bersih, brightening. Jangan dulu berharap ke whitening. Tetapi kalau yang mempunyai kulit ke brightening, berharaplah ke whitening, ini aman gitu. Meredakan gejala psoriasis. Jadi seperti ini melasma ya. Kelihatan urat, tahu kan wajah yang kelihatan urat? Nah, itu juga meredakan itu. Kemudian menjaga elastis kulit. Ini manfaatnya seperti anti aging. Jadi usia 30 ke atas itu lihat nggak? Coba sekarang diamati jari-jarinya. Kan ada kerutan ya, ada kerutan halus,
Kemudian di bawah tangan, yang bawa cermin bisa bercermin, kulit halus itu. Nah, ini menjaga elastisitas kulit. Tetapi saya juga mengalami waktu saya sudah usia 30 lebih ya. Jadi kerutan di jari ini ketika konsumsi nabis bisa disampaikan ke klien ketika konsumsi nabis yang paling diamati di area jari dan kerutan. Nah, itu sudah terbukti sekali kalau untuk nabisnya mendukung proses regenerasi kulit. Proses regenerasinya artinya punya luka atau scar bopeng di wajah bekas jerawat atau luka selulit ya, atau juga ini yang habis melahirkan. Nah, treatment itu bisa diatasi dengan nabis karena mengandung glutatnya. Teh hitam. Nah, ini juga teh hitam. Teh hitam ini berasal dari teh hijau yang difermentasi dengan secara kimia, kemudian menjadikan teh hitam. Nah, ini juga manfaatnya teh hitam. Mencegah serangan jantung, mencegah kanker, mencegah serangan mengontrol diabetes, mencegah pikun. Berarti 11-12 dong dengan Lemolev. Tidak, berbeda. 11-12-nya di apa? Ayo, di apa coba? Menurunkan tekanan darah gitu ya, sama, cuman berbentuk lemon dan ini adalah teh hitam. Jadi kalau Naturbis, kenapa Pak Dokter bilang jangan untuk yang penyakit sudah kronis. Jadi apabila sudah mengalami serangan jantung, mengalami kanker, mengalami tumor, mengalami diabetes, lebih baik ke Lemolev karena Naturbis adalah proses mencegah. Atau yang masih di awal, contohnya seperti saya pernah mengalami metabolik tubuh karena obesitas di saat kehamilan. Jadi pernah juga gula darah saya naik. Ini bisa diatasi dengan Naturbis. Tapi kalau sudah riwayat atau gen atau turunan, lebih baik konsumsi ke Lemolev. Vitamin dan mineral ini berpengaruh sekali terhadap daya tahan tubuh, menjadikan energik, menjadikan kita lincah kesana kesini, nggak mudah capek, yaitu karena kandungan vitamin dan mineral. Thank you. Biasa. Udah jelas banget nih penjelasannya banyak. Nah, ini adanya bisa mengandung ketika konsumsi Naturbis itu adalah karena imun tubuhnya kuat, imun tubuhnya bagus karena ada asupan dari vitamin C yang tinggi gitu loh. Kalau daya tahan tubuh bagus, imun bagus, otomatis mau melakukan program apapun juga oke, gitu ya. Cara mengkonsumsi gitu. Cara mengkonsumsi saya tadi juga sudah bilang, kalau untuk riwayat lambung yang kronis atau gampang kumat, gampang kambuh, lebih baik apanya dikonsumsi setelah makan. Dengan aturan jam makan harus tepat kan, karena terdapat kandungan oat dan sayuran serta mineral yang tinggi mengakibatkan mengenyangkan di perut. Tetapi itu kita harus waspadai, kita harus tetap konsumsi di tepat waktu. Misalkan biasanya pagi konsumsi jam 6, ya konsumsilah jam 6, konsumsi jam 12. Takut gendut, ya dikurangi karbohidratnya, tinggi sayurnya dan tinggi protein, itu yang akan menjadi kesehatan, akan menjadi energi di dalam tubuh gitu. Dan stop di angka jam 5. Jam 5 itu maksimal konsumsi karbohidrat. Kalau misalkan mau konsumsi di malam hari, harus nyemil, tadi yang disampaikan Pak Dokter. Nah, nyamil roti boleh gitu. Ada yang bilang, saya nggak mau tepung karena takut gendut. Jangan khawatir, kalau minum nabis nggak akan gendut karena kandungan di nabis ini sudah menyaring semua di mana lemak yang harus dikonsumsi. Misalkan tubuh mengkonsumsi lemak berapa persen, dibuang berapa persen, itu sudah otomatis dan ini sudah lengkap di nabis. Sampun kesupen dipun sustri Pinky. Terima kasih.